Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tiadi dari kelas 1B Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sosiologi sebagai dasar filsafat ilmu sosial dalam bentuk bagan. Ya, di sini ada 6 cabang. Di cabang yang pertama adalah paduan kursusnya. Paduan kursusnya ada menempatkan masalah, memberikan solusi, pendekatan, teori-teori yang memungkinkan ada. Terus ada mempertimbangkan dari argumen utama. Terus menyebutkan nama yang paling penting jika itu diperlukan. Di cabang yang kedua ada PM. Arti PM jika dikelompok-kelompokkan adalah tidak ada fenomenologi murni, tidak ada transendentalisme murni, dan tidak ada pendekatan klasik. Cakupan masalah pemikiran tubuh dari PM. Masalah keinginan gratis. Apakah kesadaran pikiran itu? Bagaimana kesadaran pikiran itu bekerja? Itu adalah cakupan masalah dari pikiran tubuh PM. Kemudian PM memiliki nama dan tren. Yang pertama ada nama Daniel Dennett, dan pemikiran trennya adalah fisikisme reduktif atau fungsionalisme. Yang kedua ada John Searle dengan trennya emergentisme atau antifungsionalisme. Dan selanjutnya ada David Chalmers dengan tren dualisme alami. Dualisme di sini jenisnya ada 2. Yang pertama ada dualisme zat, yang kedua ada dualisme properti atau fisikisme non-reduktif. Di dualisme zat ini ada 4 bagian ya. Ada 4 golongan lah, 4 kelompok atau 4 jenis. Contohnya ini ada substansi dari 2 jenis yang berbeda. Seseorang manusia adalah gabungan dari pikiran dan tubuh. Pikiran berbeda dengan tubuh. Dan yang terakhir adalah pikiran dan tubuh saling mempengaruhi secara kausal. Yang selanjutnya ada jenis dualisme properti atau fisikisme non-reduktif. Artinya adalah kompromi posisi antara dualisme substansi dan dualisme materialisme. Kemudian substansi eksperimen pikiran dari dualisme. Menurut David Chalmers, pengertiannya adalah mengembangkan eksperimen pemikiran yang terinspirasi dari film Matrix. Terus menurut René Descartes, di sini substansinya adalah menjelaskan fungsi dari kelenjar pineal. Terus nama dan tren yang terakhir adalah Noam Chomsky dengan nama tren masalah semu. Di cabang yang ketiga adalah kejelasan terminologis yang dibedakan menjadi properti, acara, proses, qualia, keyakinan, dan keinginan. Yang cabang selanjutnya adalah korelasi pikiran otak. Korelasi pikiran otak ini mencakup kausal interaksionalisme, harmoni yang telah dibentuk sebelumnya, ocasionalisme, epifenomenalisme, dan cabang yang selanjutnya adalah kriteria memiliki pikiran atau kesadaran. Dikelompokkan menjadi 2 kriteria. Di kriteria yang pertama ada kriteria epistemologis. Kriteria epistemologis ini ada pengetahuan langsung, ada istimewa orang pertama, dan infalibilitas atau transparansi. Di kriteria yang kedua adalah kriteria ontologis. Kriteria ontologis ini ada kriteria mentalitas, non-spatial, intentionalitas sebagai kriteria mental. Terus yang cabang terakhir adalah teori identitas. Jenis dari teori identitas ini ada 2. Yang pertama ada behaviorisme. Pengertian dari behaviorisme adalah kehidupan dan perilaku adalah sama. Kemudian jenisnya sendiri, menurut Watson, behaviorisme ontologis adalah pikiran dari itu sendiri, dari pikiran itu sendiri. Jadi menurut Watson, pikiran adalah pikiran itu sendiri. Kemudian ada jenis behaviorisme menurut Skinner. Menurut Skinner,
Behaviorisme ini adalah perilaku ilmiah proses operasional. Itu menurut Skinner ya. Terus menurut Wittgenstein, behaviorisme logis pikiran adalah makna luar. Behaviorisme logis pikiran adalah makna luar. Terus jenis yang kedua dari teori identitas adalah teori identitas itu sendiri. Ya, dari teori identitas itu sendiri ada kehidupan mental dan proses otak adalah sama. Jadi proses otak dan kehidupan mental itu menurut teori identitas itu sama. Terus ada teori identitas psikoneural. Keberatan dari teori identitas psikoneural ini adalah ada yang pertama ada argumen epistemologis. Makna dari argumen epistemologis ini contohnya seperti ini. Orang abad pertengahan tahu apa itu air, tapi tidak tahu istilah dari H2O. Jadi air itu tahu, tapi istilah H2O itu nggak tahu, jadi taunya air. Terus yang kedua ada argumen modal. Modal kontingen dan modal yang diperlukan. Terus argumen realisi ganda. Argumen realisi ganda ini contohnya seperti ini. Bagaimana kita bisa yakin bahwa semua organisme yang mampu menimbulkan rasa sakit memiliki serat C? Jadi belum ada kejelasan ya untuk teori argumen realisi ganda ini. Dan demikianlah presentasi saya tentang sosiologi sebagai dasar filsafat ilmu sosial. Jika ada kekurangan, tolong dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.